Tapi NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya hari ini, mubalahnya itu benar-benar diprogramkan dengan baik dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil haqqi wal wafa. Amma ba'd. Al-Mukarram, guru kita, orang tua kita, Mbah Yai Anwar Mansur, mata'anallah bi tuli umurihi bi sihatin wa afiyah. Beliau selain pengasuh Pondok Lirboyo juga sebagai Rois Syuriah NU Jawa Timur dan salah satu anggota Mustasyar PBNU. Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Kafabihi. Beliau selain pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, saat ini juga salah satu Rois Syuriah PBNU. Al-Mukarram Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. Al-Mukarram Kiai Haji Said Asrori Katib Am. Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Ketua Umum PBNU, dan Al-Mukarram Gus Ipul Sekretaris Jenderal PBNU. Ya, beliau ini pernah jadi menteri zaman Pak SBY, terus pernah jadi wakil gubernur zaman Pak Karwo, sekarang jadi wali kota. Jadi Gus Ipul ini mengamalkan pedoman NU bahwa orang NU harus membumi. Harus membumi. Tapi insya Allah ya, insya Allah habis pemilu ini naik lagi beliau. Kalau tidak naik-naik, ya kita usulkan supaya naik. Bapak-bapak yang saya muliakan, di hadapan kita ini Gus Yai adalah mahasiswa Ma'had Ali Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Mereka ini adik-adik kita di semester terakhir. Jadi artinya santri-santri ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Siapa tahu di antara mereka nanti ada yang jadi sekjen seperti Gus Ipul. Ada yang jadi ketua umum seperti Gus Yahya. Ada yang jadi Katib Am seperti Kiai Said Asrori. Apalagi mudah-mudahan ada yang jadi Rois Am PBNU seperti Kiai Miftahul Ahyar. Yang jelas Pondok Lirboyo ini telah banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh penting di NU dan di negara Republik ini. Di NU ini paling tinggi, pokoknya Sidratul Muntaha, itu namanya Rois Mustasyar. Itu namanya Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Mustafa Bisri. Wah, diwolak-walik ngono ae. Kuwi paman daripada Gus Yahya. Ya, beliau ini alumni Lirboyo. Gus Mus itu alumni Lirboyo. Bahkan sering
cerita nyolong tebu. Tapi sebelum niat nyolong dipanggil Mbah Marzuki, Mbah Kiai Marzuki dan dikasih tebu. Nah, ini hebatnya Kiai Lirboyo. Masih niat saja sudah ketahuan. Ya. Gus Mus itu masih niat mau nyolong tebu, sudah dipanggil sama Kiai Marzuki dan dikasih tebu. Bukan main ini. Bukan main. Ya. Sekali-kali kalau kalian semuanya ingin jadi orang besar, ya nyolong opo-opo. Semua santri itu kan apa yang menjadi milik kiai itu barokai. Iya, termasuk putri-putri kiai. Ini barokai. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sayang saya ini walaupun mesantren di sini tapi nggak laku untuk jadi menantu Kiai Lirboyo. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, tadi sudah banyak dikemukakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Kafabihi Mahrus. Sudah disampaikan kepada oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Nah, saya ini tinggal sisa-sisanya aja lah. Tinggal asobahnya saja. Pada kesempatan ini saya ingin nukil saja beberapa pedoman-pedoman berpolitik menurut para as-salafus sholih. Menurut as-salafus sholih. Tentu bagi mahasiswa ini penting karena ini forum ilmiah. Forum untuk menggali ilmu dan itu bisa datang dari mana saja. Pertama begini, bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari menuntun kepada kita sebuah sikap tentang politik di dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Mbah Hasyim menulis sebagian saja, bunyinya begini: as-siyasatu juz'un min ajza'ish syariah. Itu as-siyasah utawi politik iku juz'un bagian min ajza'ish syariah, saking setengah saking piro-piro juse syariat. Ya walaupun menurut Mbah Hasyim politik itu hanya bagian, ya bagian mungkin bagian kecil lah dari syariat, tapi takbir ini memberitahu pada kita bahwa di mata Mbah Hasyim politik itu penting. Kalau tidak penting tidak mungkin ditulis oleh tangan mulia Mbah Hasyim dalam Muqaddimah Qanun Asasi. Sampai beliau mengatakan politik itu bagian saja dari berbagai bagian syariat. Ini artinya saya cepat-cepat aja karena sudah mulai siang sekali. Jadi menurut Mbah Hasyim politik itu penting. Politik itu penting. Karena itu kita tidak boleh kemudian a priori pada politik. Tidak boleh a priori pada politik. Bahwa ada politik itu yang dinilai tidak baik, itu bukan politiknya tapi pelaku-pelaku politik yang kadang-kadang makiavelis,
atau menghalalkan semua cara. Nah, sehingga dianggap politik itu tidak baik. Tapi hakikatnya politik itu baik. Kalau tidak baik gak mungkin Mbah Hasyim nulis. Kan definisi politik itu sebenarnya adalah sebuah upaya untuk membuat keputusan-keputusan yang memberikan maslahah dan kemanfaatan kepada orang banyak. Dalam kitab pesantren dulu saya belajar di Lirboyo, ditulis dalam Qawaidul Fiqh, dia mengatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat al-mar'iyah. Maslahatul mar'iyah itu salah satu hadaf daripada politik. Politik itu baik karena politik itu adalah untuk mendirikan pemimpin, dan pemimpin itu akan membuat keputusan yang bisa memberi maslahat kepada rakyat. Baik, baik. Jadi santri pondok ini karena orang-orang baik, jangan alergi dengan politik. Sebab kalau orang-orang baik-baik seperti santri nggak mau politik, nanti majelis politik akan diduduki orang jelek-jelek. Dan itu bahaya. Jadi kalau Gus Anim jadi DPR RI bagus. Kalau Gus Muaid jadi DPRD tingkat 2 bagus. Karena mereka adalah orang-orang baik untuk mengawal agar politik itu baik. Anak saya beri kesempatan untuk belajar, ikut menjadi calon DPR tingkat 1 karena belajar untuk membuat keputusan yang memberi maslahat kepada banyak orang. Itu pertama. Jadi kita punya pedoman, tulisan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, muassis Nahdlatul Ulama, lihat di Muqaddimah Qanun Asasi. Yang kedua, dulu saya di Lirboyo ini pernah belajar sebuah kitab politik yang namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di dalam bab pertama bunyinya begini, as-siyasatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Itu. Politik itu diletakkan sebagai upaya untuk melestarikan kepemimpinan atas dasar ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Jadi menurut Ahkamus Sultaniyah, tujuan politik itu dua saja, nggak usah banyak-banyak. Tapi lama-lama jadi banyak. Ya. Yang pertama adalah khirasatiddin, menjaga agama. Agama ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, nanti akan hancur dan dihancurkan oleh tangan-tangan yang tidak baik. Pesantren didirikan ini antara lain juga menjaga agama. Politik itu harus berpotensi untuk menjaga agama. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 itu memberikan jaminan kepada agama. Dan Indonesia walaupun dikatakan Gus Yahya tadi bukan negara agama, ya, Indonesia bukan agama, bukan negara agama, tapi negara bangsa. Tetapi menjamin agama ini hidup dengan baik di negara Republik Indonesia ini. Sehingga Indonesia tidak bisa dibilang negara sekuler. Walaupun ini bukan negara agama, tapi Indonesia bukan negara sekuler. Apa buktinya? Buktinya ada Departemen Agama
yang hari ini menterinya adalah adiknya Ketua Umum PBNU. Jadi Departemen Agama ini menafikan sebuah brand, sebuah cap bahwa Indonesia negara sekuler walaupun bukan negara agama. Dan Departemen Agama itu mengatur tentang kehidupan beragama dengan baik, bagaimana dakwah dilaksanakan, pendidikan agama dilaksanakan, ibadah haji dilaksanakan, dan lain-lain sebagainya. Itu khirasatiddin namanya. Tujuan politik, kata Ahkam As-Sultaniyah nomor 1, menjaga agama, termasuk melindungi pondok-pondok pesantren ini agar tetap tumbuh dengan subur, jaya dan kuat sampai akhir zaman. Khirasatiddin. Yang kedua, fungsi politik itu adalah wasiyasatid dunya, mengatur kehidupan dunia ini agar baik dan memberi maslahat tadi itu. Dalam kehidupan dunia butuh keamanan, mesti diatur. Butuh ketahanan negara, kata Gus Yahya tadi itu, butuh diatur. Butuh stabilitas, keamanan perlu diatur, perlu ada polisi dan lain-lain. Kedaulatan negara ya, harus terjaga, dan oleh karena itu ada tentara. Ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Ada muamalah. Nah, ini namanya ngatur dunia. Berarti menurut ini namanya ijtihad. Ijtihadnya orang dulu tapi. Jadi yang saya katakan itu bagaimana Mbah Hasyim ijtihad, bagaimana Sohibu Ahkam As-Sultaniyah ijtihad. Kalau sekarang ijtihad kita itu namanya ijtihad jama'i. Kalau dulu ada mujtahid mutlak yang karena kualitas keilmuannya amat sangat mumpuni, maka mereka bisa istimbat dari berbagai adillah asy-syar'iyyah, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kalau sekarang tidak ada yang mumpuni para kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu namanya sekarang kiai-kiai tayamum. Jadi nggak bisa raf'il hadas, tapi hanya listibahati fardhi shalah. Nah, itu kiai-kiai sekarang. Oleh karena itu para kiai-kiai tayamum ini sing rukun aja gegeran. Nah, karena kita nggak memenuhi syarat, maka NU punya manhaj. Apa manhajnya? Boleh kita ijtihad, tapi namanya ijtihad jama'i, kolektif. Soalnya ijtihad itu berat sekali. Syaratnya berat sekali kalau kita belajar ilmu usul fiqh. Harus hebat dalam ilmu bahasa, ilmu alat, ilmu tafsir, dan lain-lain sebagainya. Berat. Harus hafal hadis sekian puluh ribu dan lain-lain sebagainya. Hafal asbabul wurud, asbabun nuzul. Nah, karena nggak memenuhi syarat, maka ya jama'i berat. Walaupun jama'i tetap berat. Yang ringan itu kan ijtihad jima'i. Ini sudah mulai ngelantur ini namanya. Dua ya. Jadi Mbah Hasyim sudah saya tampilkan. Ahkam Sultaniyah cari sendiri itu, di perpustakaan Lirboyo banyak. Cuman harus diingat bahwa Ahkam Sultaniyah itu sistem politik yang lahir pada abad pertengahan, yang tentu sudah banyak nggak sesuai dengan zaman sekarang. Karena ada PBB tadi itu. Ada kesepakatan bahwa kita sudah tidak lagi mengikuti orde yang dulu, di mana tidak ada tatanan wilayah, di mana masih ada perbudakan, di mana masih ada ini dan itu, yang semuanya dengan adanya kesepakatan apa itu PBB
kesepakatan tentang human right dan lain-lain sebagainya, kesetaraan dan lain-lainnya, maka itu semuanya sekarang sudah nggak berarti. Kita akan terikat dengan muahadah, dengan perjanjian itu. Ya walaupun di Quran ada tapi nggak bisa dilaksanakan. Di Quran kan ada illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Ya kan? Jadi apa namanya? Amat itu halal jiddan. Ya. Istrinya Ro'es Suriah itu bisa satu, tapi amatnya bisa lebih dari 3, 4, 5, ada apa-apa. Apalagi Ro'es Am. Itu ada saya au ma malakat waladina hum li furujihim yukhafiduna illa ala azwajim au ma malakat. Ayatnya masih enggak? Masih kan? Tapi kan sudah enggak berlaku, sudah mansuh. Karena sudah ada tadi itu yang diceritakan oleh Gus Yahya tadi itu. Tentang kita terikat dengan perjanjian United Nation tadi itu. Paham enggak kira-kira? Loh, mahasiswa Mahat Ali mesti paham dong, mesti paham. Mesti paham. Ada perubahan. Sudah. Sekarang yang ketiga. Jadi Kiai Hasyim sudah, Ahkamus Sultaniyah sudah. Walaupun ini produk daripada zaman di mana masih ada dinasti khilafah, baik itu Umayyah, Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, dan sekarang sudah tidak lagi kita menjadi negara bangsa. Nah sekarang yang ketiga di Lirboyo ini Pak, di Lirboyo ini dulu setiap malam Jumat santri-santri senior ini dikumpulkan di namanya aula yang lama namanya Al-Ikhwan. Al-Ikhwan itu dulu tingginya akeh banget. Wah, Masya Allah. Wih tinggi asalnya sangka apa ya kira-kira. Sekarang nggak tahu masih banyak nggak ya? Ya. Masih. Masya Allah. Itu santri-santri tamatan, santri senior itu diminta oleh Mbah Yai Makhrus untuk kumpul, dan ternyata di sana diajari politik oleh Mbah Yai Makhrus. Itu tahun 67 saya belajar politik dengan Mbah Yai Makhrus di Al-Ikhwan itu tahun 67. Kiai Kafabi masih umur 7 tahun. Umur saya mungkin kalau waktu itu kalau enggak 18 ya 19 lah. Pokoknya cek ganteng-gantengnya. Terus saya umurnya 8 tahun waktu itu. Saya sudah diajari Kiai Makhrus. Banyak teman-teman saya dari Cirebon, dari Indramayu, dari Tegal, dari Banyuwangi, dari Jember. Nah, ada tulisan yang saya Masya Allah hilang tulisan saya itu. Itu penting loh, itu tinggalan Mbah Yai Makhrus. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita. Sampai beliau mengatakan begini, politik iku rek ditulis gawe tulisan Arab teko tengen politik. Wilek diarabne fawalaituka. Kata Mbah Makhrus, mongko aku bakal nguasai kowe. Terus apa kata Mbah Makhrus? Jadi politik itu adalah upaya untuk merebut kekuasaan. Kalau sudah punya kekuasaan, kemudian kita gunakan untuk membuat keputusan yang memberi kebaikan dan kemanfaatan kepada banyak orang. Fawala itu harus kuasa. Bener kata Gus Yahya tadi. Kalau enggak kuasa kita lemah.
Kalau lemah kita ya jadi penonton. Padahal Kanjeng Nabi itu dawuh al-qawiyyu al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi harus menang lah, pokoknya kudu menang. Aja melok sing kalah. Dhaif kita. Nah, dulu yang ngajar banyak, ada Pak Kiai Syafi'i Sulaiman. Itu dulu ketua NU wilayah Jawa Timur. Terus anggota DPR RI. Ada Kiai Haji Mansur Adnan, ketua NU cabang Kediri. Ada Kiai Haji Syafi'i Marzuki, itu mantan pelaksana Bupati Kediri yang orangnya ahli usul fikih. Itu kiai yang amat disayangi oleh Mbah Yai Makhrus. Rumahnya mana itu? Jagalan. Yang nanti akhirnya rumahnya itu diwakafkan kepada PCNU. Waktu itu saya jadi ketua NU, saya yang menerima, jadi mauquf lah. Bapak sekalian, Mbah Yai Makhrus sering dawuh gini, politik iku rek, politik itu kudu ana mubalah. Mubalah. Saya waktu itu kaget, apa mubalah itu? Mubalah itu apa mubal apa piye? Bolak-balik Bapak Makhrus itu dawuh mubalah. Ternyata yang dimaksud itu peduli. Jadi politik itu harus peduli kepada umuril muslimin. Sampai beliau menampilkan sebuah hadis, laisa minna malam yubali bi amril muslimin. Itu bukan main itu. Dan sekarang ini Pak, sekarang saya waktu itu ya pokoknya ngerti kuliah politik itu kudu peduli. Ojo gur mikirne awake dhewe, ojo gur mikirne partene dhewe. Hanya gitu-gitu aja. Tapi NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya hari ini, mubalahnya itu benar-benar diprogramkan dengan baik dan tertib. Iya, bagaimana Gus Yahya dan Gus Ipul menata konsolidasi organisasi, ya sampai lali omah ada, sampai lali omah. Terus bagaimana beliau menata ekonomi umat, bagaimana mereka ini menata tentang hal-hal yang berhubungan dengan pola pikir yang benar. Bahkan bukan hanya mubalah tentang NU, juga mubalah tentang bangsa ini. Bahkan lebih dari itu, mubalah tentang perdamaian dunia. Beberapa kali mengadakan seminar internasional yang namanya disebut dengan R20 dengan melahirkan tokoh-tokoh agama dunia, jadi dari Italia, dari India, dari Arab, dari Amerika, dari mana-mana. Bahasanya renor aku nganti ra paham. Akhir-akhir ini juga ada lagi, belum lagi beliau berkunjung ke Timur Tengah, ke Amerika, ke Afrika dan lain sebagainya. Sebagai wujud mubalah pedulinya NU kepada kemanusiaan. Jadi yang dulu dikatakan tahun 67 oleh Mbah Makhrus bahwa politik itu harus mubalah. Lah kowe pengen diakoni umat Muhammad kudu mubalah. Politik itu harus ada mubalah kepada kepentingan umat manusia. Nah, sekarang ini saya mengikuti betul dengan dikawal, dibimbing oleh Al-Mukarram Rois Am Kiai Miftah, oleh Khatib Am Kiai Said Asrori. Beliau ini benar-benar tidak pernah berhenti, jungkir walik terus menerus mikir nih
bagaimana NU ini bukan hanya bermanfaat untuk NU, tetapi NU bermanfaat untuk umat, untuk bangsa dan negara, dan untuk kemanusiaan dan perdamaian. Yang kedua, ya ini tentang Mbak Yai Makros. Mbak Makros nomor 1. Mbak Yai kok kedua terus ya mau nomor 2 mau piye? Apa istri yang kedua? Si Jera itu entuk. Nah, Mbah Makros memberi pedoman kepada kita waktu itu, mudah-mudahan masih relevan. Politik itu ojo ta'assub. Nah, begitu. Politik itu ojo ta'assub. Aku bingung ta'assub ki opo. Ruang saku asobah ki ya sisa-sisa. Ternyata yang dimaksud ta'assub itu artinya jangan jangan fanatik. Politik itu jangan fanatik. Karena politik itu bukan agama. Politik itu kata Mbah Makros ya ini hanya alat menuju tujuan. Politik itu bukan makosid, tapi politik itu adalah wasaid. Walaupun menurut qawaidul fiqh kadang-kadang wasaid itu ya fi hukmil makosid kalau perlu. Itu. Jadi benar ternyata ojo ta'assub yang politik. Saking senenge karo partai tertentu, saking senenge. Pokoknya partai lain salah kabeh. Saking senenge karo calon tertentu, calon yang lain salah kabeh. Sing mlebu swarga aku tok kowe gak. Enggak boleh begitu. Sebab dalam politik itu tidak ada yang namanya hal-hal abadi, itu enggak ada. Yang abadi hanya kepentingan. Mbah Makros waktu itu menampilkan sebuah dalil, akhbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma wa abghid baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumama. Kowe lek demen demen karo sesuatu ojo nemen-nemen, ya biasa-biasa aja, anggang-anggang ae. Ini politik lho, politik bukan agama ini, bukan agama. Tapi politik kuwi ojo fanatik teman. Sedengan ae, ya kowe demen ya penting demen iki. Tapi ojo jeru-jeru. Kok lek kejeron mentase angel. Hadis Nabi kan itu demeno haunama, sedeng-sedeng aja. Siapa tahu pada saat tertentu kamu tidak suka. Nah, kalau kamu kadung kejeron nanti kadung kamu tidak suka repot. Lek kowe benci wa baghidoka kepada orang yang kau benci, kepada partai yang kau benci, kepada calon yang kau benci, sedang-sedang saja, jangan dalam-dalam. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Jangan-jangan kamu nanti butuh. Ayo kowe piye? Mulano kita itu harus memberi ruang dalam berpolitik ini. Memberi ruang agar kita ini bisa berkolaborasi dengan semua kepentingan yang dianggap akan bisa memberi manfaat kepada kehidupan, kepada agama, dan kepada bangsa. Nah ini. Jadi saya cerita-cerita aja, cerita bagaimana Mbah Makros dulu mendidik kami. Dalam berpolitik itu jangan fanatik. Yang ketiga kata Mbah Makros,
Ini Bambang terus lagi ya. Ojo kok kayak wis Mas Bersian. Kata beliau, politik kuwi ora oleh menghancurkan persatuan. Nah ini seperti Gus Kawabi tadi itu. Jadi kalau Gus Kawabi bicara tadi pentingnya ukhuwah itu, ya saya kemudian ingat, oh Mbah Yai mbiyen ya muni ngono. Pancen yo anake dadi ya padha omongan. Jadi begitu penting sekali ukhuwah itu. Sampai beliau menceritakan bagaimana zaman Khawarij dulu, ya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang yang apal Quran, ya kalau siang poso, kalau malam tahajud, tapi karena salah memahami politik tega membunuh Sayyidina Ali. Bagaimana Sayyidina Utsman ketika membaca Quran dibunuh oleh seseorang karena masalah salah memahami politik. Bagaimana Sayyidina Umar dibunuh ketika sholat dalam keadaan sholat oleh orang yang salah dalam memahami politik. Itu baik maksud cerita tentang bagaimana Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka politik jangan sampai memecah belah. Oleh karena itu kemudian NU sekarang punya prinsip kita tidak boleh kemudian menggunakan identitas politik karena itu bisa menghancurkan persatuan bangsa. Sudahlah cukup pemilihan gubernur DKI kemarin menggunakan diksi-diksi agama untuk memenangkan calon tertentu. Cukup sekarang, jangan begitu lagi. Kemarin sampai pokoknya orang milih kuwi lek mati ojo disalati. Masya Allah. Itu kan kebablasan namanya politik identitas kebablasan. Pokoknya lek orang milih kuwi apa nake? Ojo dikubur yang kuburan buri masjid misalnya. Masya Allah. Itu bahayanya. Tapi alhamdulillah kali ini tidak ada itu semuanya. Mudah-mudahan aman dan selamat. Bapak Ibu dan Kiai semuanya yang saya muliakan, sebenarnya saya juga ingin bicara tentang sejarah politik NU, tapi waktu membatasi kita untuk tidak bicara tentang itu. Karena sejarah politik NU itu panjang sekali. Mulai dari gawe NU, terus gawe Masumi, terus metu ko Masumi. Diceritakne mangkae. Metu ko Masumi, terus gawe partai lagi, sampai sekarang ini. Yang penting sekarang menghadapi pemilu yang akan datang ini nomor satu. Jangan sampai pemilu yang akan datang punya potensi untuk merubah bentuk negara, dasar negara, dan sistem bernegara. Itu satu. Ya, yang kedua, pemilu yang akan datang jangan menghasilkan pemimpin yang kemudian bisa membahayakan terhadap kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Baik dalam hal akidah, dalam hal syariat, dalam hal tasawuf, dalam hal amaliyah, dalam hal fikrah, dalam hal kharokah, dan lain-lain. Pokoknya pemilu ini NU harus aman, tidak boleh terganggu. Termasuk pondok pesantren harus aman. Yang ketiga, ini prinsip-prinsip saja bahwa pemilu nanti harus menjamin bahwa pembangunan yang selama ini jelas manfaatnya harus menjadi pembangunan yang berlanjut menuju sebuah Indonesia yang modern. Ya. Menuju Indonesia yang maju yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada adik-adikku yang saya cintai. Mudah-mudahan kalian nanti mendapat ilmu yang manfaat dan barokah.
fid dunya wal akhirah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.